Berpikir dapat diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Hal tersebut selaras dengan pendapat Purwadarminta dalam Syukur 2004 yang menyebutkan berpikir sebagai penggunaan akal budi manusia untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu. Menurut Surya 2015, berpikir adalah perilaku kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi atau tertinggi. Dikatakan perilaku kognitif dalam tingkat yang tinggi atau lebih tinggi karena berpikir merupakan bentuk pengenalan dengan memanipulasi sebuah objek dan konsep, terutama dalam tataran abstrak. Berpikir juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan yang baru, menurut Maite dan Laura 2011. Sedangkan menurut kajian psikologi, berpikir diartikan sebagai suatu proses mental dalam mengeksplorasi pengalaman yang merupakan suatu keterampilan bertindak dengan kecerdasan sebagai sumber daya penalaran. Dari beberapa pendapat di atas, tampak bahwa kata berpikir mengacu pada kegiatan akal atau proses kognitif yang disadari dan terarah. Surya mengategorikan dua macam berpikir, yaitu berpikir dengan otak kiri dan berpikir dengan otak kanan. Masing-masing kategori tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dan berbeda dalam fungsinya. Berpikir dengan otak kiri lebih bersifat rasional, logis, kritis, analitis, dan memberikan timbangan atau judgmental. Sedangkan berpikir dengan otak kanan mempunyai karakteristik abstrak, konseptual, kreatif, imajinatif, dan intuitif. Berpikir kreatif didefinisikan dengan cara pandang yang berbeda-beda. Menurut Johnson 2014, mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tak terduga. Ia juga mengatakan bahwa berpikir kreatif merupakan kegiatan mental yang memupuk ide-ide asli dan pemahaman-pemahaman baru. Selanjutnya, Munandar 2012 berpendapat bahwa berpikir kreatif ialah memberikan macam-macam kemungkinan, jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan bersesuaian. Kemudian, Hasaubah 2008 berpendapat bahwa berpikir kreatif adalah pola berpikir yang didasarkan pada suatu cara yang mendorong kita untuk menghasilkan produk-produk yang kreatif. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan kreatif apabila ia secara konsisten dan terus-menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif, yaitu hasil yang asli atau orisinal, relevansi, dan sesuai dengan keperluan. Berpikir kreatif termasuk berpikir pada otak kanan, yaitu dengan fokus membuat dan mengkomunikasikan hubungan baru yang lebih bermakna. Menurut Surya 2015, berpikir kreatif adalah proses berpikir untuk memperbanyak kemungkinan, menunda pertimbangan, memberikan kemungkinan baru dan yang tidak biasa, menggunakan kemampuan imajinasi dan intuisi, mengembangkan dan memilih alternatif, serta mempunyai banyak cara dan menggunakan titik pandang atau jawaban yang berbeda terhadap sesuatu. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah aktivitas mental yang berkaitan dengan kepekaan terhadap masalah, mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pemikiran terbuka, serta dapat membuat hubungan-hubungan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemampuan berpikir kreatif secara umum dipahami sebagai kreativitas. Martin mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian, Krutexki mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan menemukan solusi masalah secara mudah dan fleksibel.
Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif ialah kemampuan atau proses yang mengembangkan ide-ide yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. Baiklah, saya akan melanjutkan pokok bahasan berikutnya, yaitu aspek dan indikator kemampuan berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah aktivitas berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan orisinil. Aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada Munandar. Munandar mengemukakan 4 aspek kemampuan berpikir kreatif. Aspek pertama yaitu fluensi atau kelancaran, yaitu keterampilan mencetuskan pendapat, jawaban, dan penyelesaian masalah. Yang kedua, flexibility atau keluasan, yaitu keterampilan memberikan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. Lalu yang ketiga, originality atau keaslian, yaitu keterampilan melahirkan gagasan baru dan unik. Lalu yang terakhir ada elaboration atau memperinci, yaitu keterampilan memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan. Kemudian Laras Ismara mengemukakan bahwa kemampuan kreatif dapat dilihat dari 3 macam perilaku kreatif. Yang pertama, kelancaran atau fluensi, kedua, keluasan atau flexibility, dan ketiga, keaslian atau originality. Sedangkan Rahma Faela Sofi mengemukakan bahwa kemampuan kreatif dapat dilihat dari 3 macam perilaku kreatif, yaitu kelancaran atau fluensi, kedua, keluasan atau flexibility, dan ketiga, elaborasi atau elaboration. Selanjutnya, Haris Hendriana mengemukakan 4 aspek kemampuan berpikir kreatif, yaitu yang pertama ada kelancaran, kedua kelenturan, tiga keaslian, dan keempat elaborasi. Lalu Maulana mengemukakan 5 aspek kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama ada kepekaan atau sensitivity, yaitu kemampuan menangkap dan menemukan adanya masalah. Yang kedua, kelancaran atau fluensi, yaitu kemampuan membangun ide-ide untuk menyelesaikan masalah secara relevan. Yang ketiga, keluasan atau flexibility, yaitu kemampuan menggunakan beragam strategi penyelesaian. Dan yang keempat, keterperincian atau elaboration, yaitu kemampuan menjelaskan secara terperinci dan runtut. Lalu yang kelima, ada keaslian atau originality, yaitu kemampuan menggunakan strategi yang bersifat baru atau unik. Nah, untuk selanjutnya pembahasan mengenai indikator dari aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif. Penjelasan tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ari Amanda. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator kemampuan berpikir kreatif. Nah, berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan oleh rekan saya, menurut Dewarto pada tahun 2019, aspek-aspek tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi indikator atau alat ukur dalam mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, indikator ini dikembangkan menjadi 4 bagian yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelancaran atau fluensi, kemudian fleksibilitas atau flexibility, kemudian ada elaborasi, kemudian yang terakhir adalah originalitas atau originality. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kelancaran atau fluensi. Kelancaran diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan segudang ide. Ini merupakan salah satu indikator yang paling kuat dari berpikir kreatif. Karena semakin banyak ide, maka semakin besar kemungkinan yang ada untuk memperoleh sebuah ide yang signifikan. Nah, ciri-ciri dari indikator ini adalah yang pertama, mencetuskan banyak gagasan dalam pemecahan masalah, kemudian memberikan banyak jawaban dalam menjawab suatu pertanyaan, kemudian memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, kemudian bekerja lebih cepat dibanding yang lain, atau dalam kasus pendidikan, bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Untuk yang kedua yaitu fleksibilitas atau flexibility. Nah, untuk karakteristik atau indikator ini menggambarkan kemampuan seseorang individu untuk mengubah mentalnya ketika dalam satu keadaan atau cenderung untuk memandang sebuah masalah secara instan dari berbagai perspektif.
Nah, fleksibilitas adalah kemampuan untuk mengatasi rintangan-rintangan mental, mengubah pendekatan untuk sebuah masalah, tidak terjebak dengan mengasumsikan aturan-aturan atau kondisi-kondisi yang tidak bisa diterapkan pada sebuah masalah. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama adalah menghasilkan gagasan penyelesaian masalah atau jawaban suatu pertanyaan yang bervariasi atau lebih dari satu penyelesaian. Kemudian dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian menyajikan suatu konsep dengan cara yang berbeda-beda pula. Nah, untuk kemudian yang ketiga yaitu elaborasi. Nah, elaborasi diartikan sebagai kemampuan untuk menguraikan sebuah objek tertentu. Nah, elaborasi adalah jembatan yang harus dilewati oleh seseorang untuk mengomunikasikan ide kreatifnya kepada masyarakat. Nah, faktor inilah yang menentukan nilai dari ide apapun yang diberikan kepada orang lain di dirinya. Elaborasi ditunjukkan oleh sejumlah tambahan dan detail yang bisa dibuat untuk stimulus sederhana untuk membuatnya lebih kompleks. Nah, ciri-ciri dari elaborasi sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. Kemudian menambahkan atau memperinci suatu gagasan sehingga meningkatkan kualitas gagasan tersebut. Nah, yang terakhir adalah orisinalitas atau keaslian. Nah, indikator orisinalitas ini mengacu pada keunikan dari respon apapun yang diberikan. Nah, orisinalitas yang ditujukan oleh sebuah respon yang tidak biasa, unik dan jarang terjadi. Berpikir tentang masa depan bisa juga memberikan stimulasi ide-ide orisinal. Jenis pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menguji kemampuan ini adalah tuntutan penggunaan yang menarik dari objek-objek umum. Nah, ciri-ciri dari indikator ini adalah yang pertama, memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah atau jawaban yang lain dari yang sudah biasa dalam menjawab suatu pertanyaan. Kemudian untuk yang kedua, membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa keempat indikator berpikir kreatif ini memberikan suatu pandangan tentang proses kreatif. Proses kreatif tersebut yang akan membantu individu untuk menciptakan ide-ide atau gagasan kreatif dan menyelesaikan masalah-masalah tertentu di dalam proses kehidupan. Nah, beberapa indikator tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif seseorang dalam menyelesaikan masalah tertentu. Misalnya dalam hal ini adalah bidang matematika. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah proses berpikir kreatif. Menurut Wallace, dalam Handoko tahun 2017, langkah-langkah proses berpikir kreatif meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan proses tahapan seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, tahap inkubasi. Tahap inkubasi yaitu kegiatan mencari dan menghimpun data atau informasi tidak dilanjutkan. Pada tahap ini, individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah tersebut, dalam arti bahwa ia tidak memikirkan masalahnya secara sadar, tetapi menyimpannya dalam alam prasadar. Tahap inkubasi penting artinya dalam proses timbulnya inspirasi yang merupakan titik mula dari suatu penemuan atau kreasi baru yang berasal dari daerah prasadar atau timbul dalam keadaan ketidaksadaran penuh. Yang ketiga yaitu tahap iluminasi. Tahap iluminasi adalah tahap timbulnya insight. Saat timbulnya inspirasi atau gagasan baru beserta proses-proses psikologis yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap verifikasi. Tahap verifikasi atau disebut juga dengan tahap evaluasi adalah tahap di mana ide atau kreasi baru tersebut harus diuji terhadap realitas. Di sini diperlukan pemikiran kritis dan konvergen. Dengan kata lain, proses divergen atau pemikiran kreatif harus diikuti oleh proses konvergensi atau pemikiran kritis. Selain Wallace, proses berpikir kreatif juga dikembangkan oleh para ahli psikologi seperti Parnes, Campbell, dan Sahlan. Menurut Parnes, model proses berpikir kreatif terdiri dari tahap mengumpulkan fakta, menemukan jawaban, dan penerimaan. Sedangkan menurut Campbell, model proses berpikir kreatif meliputi 5 tahap, yaitu persiapan, konsentrasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Dan menurut Sahlan, model proses berpikir kreatif
terdiri dari tahap pencarian data, tahap pencarian ide, dan tahap penyelesaian. Jenis keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif membantu kita untuk mengenali masalah, bagaimana mengidentifikasi masalah sebenarnya, situasi apa yang kita hadapi dan harus diselesaikan. Pengenalan masalah ini membantu kita untuk bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai pada pemecahan masalah tersebut. Kemudian, kita akan lebih mudah untuk menemukan hambatan-hambatan apa saja yang perlu kita lewati dan cara mengatasinya dalam mencapai tujuan tersebut. Keterampilan berpikir terbagi dalam beberapa jenis kategori. Berikut diantaranya. 1. Keterampilan pemecahan masalah, problem solving. Keterampilan pemecahan masalah yaitu keterampilan dalam menggunakan proses berpikir untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih penyelesaian masalah yang efektif. Keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik atau yang kita sebut sebagai problem solving skill. Dalam hal ini, pemimpin dan perekrut bukan hanya ingin mewakili karyawan yang selalu memberikan ide-ide kreatif dan cemerlang, namun mereka juga ingin para karyawan dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang kreatif, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara baik dan efektif. 2. Keterampilan dalam berpikir secara terbuka atau open-minded. Keterampilan kedua yang kita perlu untuk meningkatkan creative thinking adalah berusaha untuk berpikir terbuka atau memiliki pola pikir yang open-minded. Kita harus berani untuk menyingkirkan segala opini atau asumsi buruk atau pikiran bias yang mungkin kita miliki selama ini. Bisa dari atau tidak, semua pemikiran negatif seperti itu hanya akan menghalangi kita dalam keterampilan creative thinking. Logikanya, kita tidak akan berani mengeksplorasi hal-hal baru jika pola pikir kita masih sangat sempit. Misalkan, kita tidak berani untuk menjadi seorang pengusaha yang kreatif karena kita takut jika nanti menjadi orang sukses, orang lain akan berpikir bias pada kita. Ada banyak hal remeh-temeh yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan, karena itu hanya menjatuhkan kita dari creative thinking. Jadi, mulai dari sekarang kita harus berani dalam berpikir kreatif. Ketiga, keterampilan analitik. Keterampilan pertama yang perlu kita miliki dalam creative thinking adalah berupaya untuk memahami suatu hal sebelum kita mengambil keputusan apapun itu. Kemampuan untuk memahami ini disebut sebagai keterampilan analitik atau analytical. Kita perlu mengetahui suatu hal dengan sangat cermat, detail, dan memahami apa arti dari suatu permasalahan atau perihal yang sedang kita hadapi. Tidak peduli apakah perihal tersebut berkaitan dengan teks atau narasi, sekumpulan data atau kuantitatif data, rencana bisnis, rencana pembelajaran, atau apapun itu. Cobalah untuk memahami dan menganalisisnya terlebih dahulu. Keempat, kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan mengambil keputusan merupakan keterampilan individu dalam menggunakan proses berpikir untuk memiliki suatu keputusan yang baik dari beberapa pilihan yang ada melalui pengumpulan informasi, perbandingan perbaikan dan kekurangan setiap alternatif, analisis informasi, perbandingan sebab akibat, dan pengambilan keputusan yang terbaik berdasarkan alasan-alasan yang rasional. 5. Keterampilan dalam berorganisasi. Meskipun kebanyakan orang yang memiliki kreativitas tinggi tidak suka untuk berorganisasi, namun
Sebenarnya, organisasi adalah salah satu bagian yang paling penting dari kreativitas. Dengan berorganisasi, kita akan terdorong untuk terus berpikir maju dan tertantang untuk menciptakan ide-ide baru yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Selain itu, kita juga akan memiliki pola pikir atau mindset yang luas, karena dengan berorganisasi, kita tersadar bahwa kehidupan bukan hanya tentang diri kita seorang. Keenam, keterampilan dalam berkomunikasi. Terakhir, keterampilan yang bisa membantu meningkatkan creative thinking kita adalah keterampilan dalam berkomunikasi atau communication skill. Logikanya, kita akan merasa kesulitan untuk menjelaskan ide-ide kreatif kita kepada orang lain jika kita tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mengomunikasikannya. Misalnya, kita sudah memiliki ide-ide cemerlang yang akan kita presentasikan di depan calon klien dan calon vendor. Namun, karena kita terlalu sangat kaku dan terbata-bata dalam menyampaikan presentasi tersebut, akhirnya calon vendor atau klien kita menjadi sulit percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi, untuk memiliki creative thinking yang baik, kita perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik juga.